Alhamdulillah wa syukurillah wal khair wa syarru bi masyiatillah la haula wa la quwata illa billah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah sampai kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk datang hadir bertemu dan bersua lagi di dalam majlis kita, majlis ta'lim, khususnya di kantor Bapak Yana Mulyana. Harapan kita dari apa yang kita jalankan, dari apa yang kita langkah kaki kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa Allah selalu membimbing kita, menjaga kita, memberikan taufik hidayah, rahmatnya serta inayahnya sehingga kita menjadi hambanya yang muttaqin, yang terpilih, dan hambanya yang selalu memohon dan meminta pengampunan dan memohon ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa menjaga, merawat hati kita agar terpaut dan selalu membasahi lisan kita, membasahi lidah kita, menggerakkan bibir kita untuk senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita dengan kita menjaga itu, semoga kita membuktikan diri kita menjadi umatnya yang betul-betul ridho dan cinta kepadanya. Dan begitu pula Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga begitu cinta dan ridho dan rindu juga kepada kita, sehingga kita di yaumul hisab besok kita mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang sedikit mengulas tentang hubungan baik antara sesama muslim yang juga kaitannya dengan kekerabatan, hukukul qarabah. Ya, di sini adalah hak-haknya kerabat. Ada banyak yang sudah kita ulas sebelum-sebelumnya, namun sedikit kita memberikan refresh lagi, ya, penyegaran bahwa pentingnya kita menjaga hubungan sesama kerabat. Hukukul qarabah, al-aqaribul insan humudzawu rahimih. Kerabat seseorang adalah mereka yang memiliki hubungan sanak, ya, memiliki sanak kerabat dengannya. Wa qad amara Allahu biwaslir rahim wa naha an qat'iha. Allah memerintahkan kita untuk menyambung hubungan sanak famili dan kerabat. Ya. Wa naha an qat'iha, dan Allah sangat melarang kita untuk memutuskan silaturahim atau kekerabatan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah ta'ala, ana ar-rahmanu wa hadhihi ar-rahimu, ana ar-rahman wa hadhihi ar-rahimus taqattu laha isman min ismi, faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku yang maha pengasih, ya, aku yang maha pengasih, sanak kerabat ini aku ambil dari sebuah nama daripada nama-namaku. Barang siapa yang menyambungnya, maka aku akan menyambungnya, dan barang siapa memutusnya, maka aku akan memutusnya. Kenapa ada sebutan rahimah, ya kan, atau rahimu? Karena diambil dari yang Allah sampaikan, bagian dari namanya, ya, karena kita masih satu ikatan. Nah, sebutannya silaturahmi atau silaturahim. Ini kenapa kita disuruh menjaga, ya? Karena kalau tidak menjaga, sama aja kita ini memutus nama Allah dari kata kasih. Kan rahim itu adanya pengasih. Jadi Allah berikan, disematkan kepada kerabat kita dengan sebutan rahim, agar kita menghargai bagaimana Allah mengikat namanya
dengan sebutan itu, supaya kita nggak gampang mutusin, supaya kita nggak mudah terbawa oleh permusuhan, gitu. Jadi kalau udah dianjurin kayak gitu, kita perlu ingat, waduh, di sini ada nama Allah yang kalau kita putuskan berarti kita memutuskan apa? Rahmatnya Allah. Gitu. Makanya kudu dicerna lagi. Kita kemarin sebutannya udah kayak bahasa doang. Di sini Allah tekankan melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menjaganya, siapa yang menyambungnya, maka aku akan menyambungnya. Menyambung hubungannya dengan Allah. Gimana kita mau diterima sholat kita, puasa kita, sedekah kita, zikir kita yang barusan nih? Kalau kita ada permusuhan sama saudara kita yang masih dalam kekerabatan, sama orang lain aja kita disuruh untuk apa? Menyambung, menjaga, merawat, apalagi sama kerabat, apalagi sama yang berhubungan darah. Itu yang betul-betul Allah kasih dia dalam satu rahim. Nah, sebutannya rahim juga. Nggak jauh-jauh dari situ. Supaya kita ada ikatan cinta dan kasih. Siapa yang memberikan itu? Coba, andai kata tidak diberikan atau disematkan itu dengan nama Allah, apa yang terjadi? Dikasih aja musuhan, apalagi nggak dikasih. Makanya penting kita ketika kita tahu makna dari rahmatnya Allah dengan sebutan silaturrahim, maka kita lebih menjaga lagi. Wah iya, baru tahu nih. Jinari, dari dulu, dari kita kecil sering dengar, tapi kita belum tahu maknanya. Rupanya Allah sematkan di situ agar kita menghargai bagaimana Allah menjaga kasih sayangnya melalui silaturrahim, menyambung ya kasih sayang di antara kita sesama. Gitu. Supaya apa? Sentuhan kasih sayang Allah sampai sama kita, ibadah kita gampang diterima. Kenapa kita disakitin orang nggak gampang musuhin? Kita baru dimusuhin, baru diledekin, baru di belakang disindir-sindir, udah mau musuhin aja, udah mau mutusin, malas gua ketemu sama dia, udah putus hubungan. Enggak begitu. Sakit boleh, tapi mutusin jangan. Kenapa? Ingat ya, kenapa memang? Karena ada hubungan kita sama Allah melalui hubungan baik yang kita rawat. Ya, paham ya? Jadi kalau ada saudara-saudara kita, ada sanak famili kita, ada teman-teman kita giring sejenak untuk paham tentang ini. Kalau masih belum bisa digiring, kita ajalah yang giring diri kita. Yang kemarin-kemarin mungkin ada rasa sakit hati, ya kan? Kemarin ada rasa dendam lah bahasanya. Udah, nih kalau nggak karena ilmu, inilah beratnya orang mengemban satu maklumat ilmu. Berat emang. Kalau berbenturan sama nafsu, rasanya belum puas kalau kita nunjukin banget marah. Gue tunjukin dulu marah gue, baru gue puas. Kayak gitu kan? Nafsu. Tapi apa yang terjadi? Allah masih sambung lagi untuk ada hubungan spesial antara kau denganku, kata Allah. Maka jangan kau putus. Tenang. Tidak ada harga yang murah bila kepedihan yang kau rasakan ya dapat merobek kita punya cinta dan rasa. Tenang, aku yang akan mengupahmu. Allah yang bakal nyambung. Makanya ada orang-orang yang gampang mutusin silaturahim, kelihatannya jaya tapi dia nggak jaya, gelisah hidupnya, nggak tenang dalam kesehariannya. Kenapa? Karena dia mutusin kasih rahmatnya Allah. Ya, nanti jangan pikir, tapi kok dia senang-senang aja? Enggak, bohong itu. Tapi dia kalau di medsos kayaknya jalan-jalan happy-happy aja, bohong. Mobilnya bagus, rumahnya canggih, gede, teknologinya yang dia pegang. Bukan itu. Kesenangan yang kau pandang itu bukan itu. Kasih sayang dilihat adalah kepedulian. Bagaimana Allah menyentuh kebaikan pada hambanya dengan menurunkan rahmat ketenangan. Tenang kagak dia? Dia belum tentu tenang. Orang kalau menunjukkan kemegahan, ya itu bahasa kamuflase untuk menutupi kegundahan dirinya. Itu tahu yang tenang, yang benar-benar tenang apa? Enjoy jalan di masjid, jalan kaki, nggak pakai apa-apa. Enjoy naik motor, biar kata motor second. Di situ ketenangan. Nah kita pengen nggak begitu doang. Kita pengen tenang dalam porsi ya kemewahan duniawi yang Allah berikan. Tapi targetnya kan bukan kemewahan maksudnya di situ. Target kita adalah tenang dan syukur.
Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan kau mengingat Allah, mengingat kasih sayangnya, mengingat rahmatnya, menyambung silaturahim yang kau katakan sulit, Allah yang berikan ketenangan. Allah yang akan memberikan rezeki ketenangan. Kalau kita sekarang punya duit banyak, gelisah buat apaan? Satu Indonesia maki kita. Jangan satu Indonesia, se-RT aja dah. Jadi kalau kita pengen tahu keseriusan kita dalam berhubungan kepada sesama manusia, ya, jangan putus tali kasih sayang Allah dengan bukti apa? Dengan bukti tidak kita putuskan hubungan sesama manusia. Kita pengen tahu kan, Ustaz, gimana sih caranya biar apa? Biar kita nggak berhubungan nggak putus hubungan sama Allah. Kan kita pengen gitu kan ya. Ada pertanyaan nih misalnya, pengen rasanya berhubungan sama Allah tuh enak. Kalau kayak ulama-ulama, habaib, kok lagi zikir, kok lagi cerita, kok menghayati banget. Kenapa? Karena mereka telah mempraktekkan dan mengamalkan dengan menjaga hubungan sesama manusia. Jadi kalau kita ngomong, saya di masjid mulu tapi gelisah. Kenapa emang? Tanya dong. Pulang enek ngeliat saudara, enek ngeliat tetangga, enek ngeliat orang. Lah belum apa-apa, ente udah enek-enek aja. Gimana akhirnya dijadikan masjid pelampiasan tenang? Nggak bakal bisa. Bisa gitu nutup kepura-puraan kita? Nggak bisa. Nggak bisa. Allah nggak menutupi itu dengan kesolehan yang notabene cuma kepura-puraan. Enggak. Ada orang yang baik ya, di rumah baik, jauh lebih tenang dibanding yang di masjid atau yang di musola atau yang di majelis, tapi punya sisi permusuhan. Jauh lebih tenang, dia nggak kemana-mana, tapi dia jaga hubungan baik. Kita sering perhatiin lah, siapa kawan-kawan kita ya yang menjaga hubungannya sama kita. Pasti dia jauh, punya sisi ketenangan ketika kita berjumpa. Beda sama yang musuhan. Beda. Biar kata kelihatan megah, mewah, sumpah lihatnya. Dia kerasa sumpah, kita kerasa sumpah. Kenapa? Nggak ada hubungan, nggak ada talian, nggak ada silah, nggak ada tali yang menyambung, nggak ada rahmat Allah di antara hubungan keduanya. Gimana mau nyambung? Gelisah. Bayangin kalau orang punya karakter, dia memusuhi umat, dia memusuhi jamaah, dia memusuhi banyak orang. Bayangin gimana bisa tenang? Bohong, dia punya rekening banyak, dia tenang, bohong. Itu cuma bohong, tipuan. Dia cuma menghibur dirinya, memperbanyak, mengolah, moles, tau nggak? Moles. Orang kalau lagi dandan nih, ya, kan nutupin kekurangannya. Ada jerawat, ada apa, ditutupin. Tambel sono, tambel sini. Tempel sono, tempel sini. Dia bohong, dia nutupin doang gitu. Dibuka aslinya. Digaruk, bedak tebel amat di kuku. Ya gitu kan, dia nutupin. Tapi coba orang kalau tampil tulus, ikhlas, dengan kepasrahan, dengan apa adanya, dia nggak dandan, kita demen. Kenapa? Ada hubungan, ada silah, ada rahmat, ada rahimnya Allah pada hubungan kekerabatan. Nyaman, lu nggak usah dandan, lu ngeliat lu cakep aja. Kenapa? Hati lu itu beda. Kalau orang yang bertopeng tapi tidak memiliki silaturahim, karena tidak ada rahmat Allah pada hubungannya, beda. Enak kita. Lu nggak usah dandan dah, gua ngeliat bayangan lu aja udah mepet. Bahasa Betawinya gitu, mepet kita ngeliat bayangannya. Siapa tuh? Motornya ketahuan tandanya. Waduh, dia lagi datang. Kenapa? Ada kesombongan, ada pemutusan rahmat dan kasih sayang Allah. Itu di dalam kehidupan, ya. Makanya sebutan dalam kekerabatan harus dijaga. Maka Allah yang akan menjaganya. Allah yang mengapresiasi kita, ngupahin. Banyak orang yang kenapa ulama-ulama ya kategorinya memberikan tauladan kepada kita ketika dimusuhi, dia tidak merasakan permusuhan. Dia baik aja. Tetap baik, dicelakakan sendiri dia nggak membalas. Kenapa? Dia sudah tersentuh dengan rahmatnya Allah. Tenang jalan. Dia nggak ketakutan, nggak pakai bodyguard, nggak pakai apa. Tenang aja, nyaman. Karena di sekeliling kehidupannya orang menyumbangkan silaturahim, ikatan rahmatnya Allah terhadap dirinya. Tenang, orang kalau dicintai rakyat, ya kita jadi balik ke situ ya. Orang kalau dicintain rakyat, nggak pakai bodyguard, nggak pakai pengawal, nggak pakai. Udah dipeluk dah sama rakyat. Pengen tahu ada yang nyelakain rakyat duluan yang jadi tamengnya. Tapi coba dah, kalau jauh dari cinta dan silaturahimnya terhadap rakyat, hilang, putus, takut ya. Gue takut dilemparin nih, gue takut diapain nih. Takut, jaga bodyguard mana-mana, sampai mobilnya anti peluru. Kenapa banget lu?
Kenapa takut banget? Itu, ya. Yang dimaksud adalah bagaimana penjagaan Allah terhadap kita, ya, jauh lebih memberikan ketenangan dalam kita menjaga hubungan sesama. Upahnya di situ, tenang kita, nyaman. Ke pasar kita nggak takut, ya, karena kita nggak ada rasa ujub, sombong. Orang kalau memiliki kesombongan, maka dia menunjukkan benih-benih pemutusan silaturahim. Kenapa? Orang yang dekat sama kita demen nggak sama orang sombong? Nggak demen kan? Dia telah menunjukkan benih pemutusan silaturahim. Benihnya. Gue sih nggak mutusin sama lu. Gue cuma nggak demen aja ngeliat lu rebek gitu misalnya. Gue nggak demen lu ngeliat duduk sama lu compang-camping. Kenapa? Sombong kan? Dia nggak pengen mutusin, tapi cara dia menyampaikan sombong. Itu namanya mutusin secara tidak langsung. Duduk caranya belagu aja. Apain lu? Sini datang. Nggak sopan. Orang enak liatnya kan. Tahu-tahu kita nyingkir. Kenapa? Gue nggak mutusin silaturahim ya, lu ya. Bukan gua, cara lu. Kayak gitu. Makanya satu kesombongan di antara hubungan juga memiliki virus pemutus silaturahim. Ya tentu aja lah, Allah nggak suka orang sombong. Gimana rahmatnya sampai kepada saudara? Ya, kalau kita mau menyentuh kasih sayang Allah, tunjukkan sifat-sifat yang halim, yang lembut, ya, yang salimun, yang memberikan ketenangan, ya, memberikan keselamatan kepada kawan-kawan kita. Nggak bikin dia gundah gulana, ya, nggak bikin dia gelisah. Ada kita dikit-dikit tuh, gue tagih lu, jasa gue belum dibayar tuh, udah gitu, mepet akhirnya. Lu belum terima kasih sama gue lu dari kemarin lu. Ya, kalau udah ketemu dia nunjukin taringnya bahwa gue yang paling utama di dalam kumpulan ini. Akhirnya kan jengah kan si kelompok ini. Udah, jangan kalau sama dia jangan ditemenin. Kenapa? Dia tunjukkan dirinya dengan kesombongan. Kenapa? Karena kebatilan yang dia jaga, yang dia rawat, menunjukkan dirinya telah memutus rahmatnya Allah. Dia jahat, mutusin rahmatnya Allah. Dia sombong, mutusin rahmatnya Allah. Dia dengki, ya hasad, dia mutusin rahmatnya Allah. Gimana silaturahim itu datang? Nah itu gitu, ya. Maka kekerabatan itu pun harus dibawa dengan konsep kita dengan akhlakul karimah. Jadi bukan cuma ngejaga teman kita, gua nggak mau mutusin silaturahim sama lu. Bukan cuma itu, bukan. Tunjukin akhlak yang baik. Supaya hubungan kita jadi baik. Supaya hubungan kita terus nyambung. Nggak keganggu gitu sama sifat buruk. Ini salah satunya. Falihada yang bagi lil insani mura'atu huquqihim wal qiyamu biha. Maka oleh sebab itu seyogianya bagi seorang untuk selalu menjaga dan memelihara hak-haknya mereka. Nah, salah satu haknya mereka bukan cuma menjaga silaturahimnya, menjaga juga kita punya pengabdian, ya. Kita punya sumbangsi. Kalau lagi dia susah kita datang tengokin, kalau dia lagi sakit kita jenguk, ya. Kalau dia lagi udah lama nggak kelihatan, gue lama banget nggak ketemu, sehat atau kagak? Datengin. Itu namanya hak-hak hubungan kerabat. Ya. Tahu-tahu dia bakal keingetan, iya ya dulu waktu gue sehat sering banget nongkrong sama lu, sekarang ngapa jadi kagak ya? Itu tuh ada sentuhan perhatian. Mungkin dia nggak bisa balas datang ke rumah kita, tapi ingat doanya yang sampai. Ya Allah, mudah-mudahan dia sehat ya. Ya mungkin aku tidak bisa membalasnya. Nggak lama, umurnya habis misalnya. Tapi doa itu udah telah nyangkut. Makanya jangan merasa kita nih habis ngunjungin orang, diterima kasihin sama yang kita kunjungin. Jangan. Jangan kita pikir begitu. Gue ngunjungin lu sakit, gue ngupain lu, bekelin lu belum balas udah mati lagi. Jangan gitu. Cepet banget mati lu. Buset, dia belum sempat balas lu. Ya, kita emang terima kasih sama dia? Kan enggak. Allah menjaga kesehatan kita. Allah menjaga keluarga kita. Allah menjaga keberuntungan kita dari sisi lain. Dari tempat lain. Gitu. Jadi jangan kita semata-mata baik sama dia terus dia yang harus balas. Ya. Fala yu'dhi ahadam minhum bi fi'lin wala qaulin wala yatawadda'a lahum. Tidak menyakiti, dalam salah satu haknya tidak menyakiti seseorang dari mereka lebih baik dengan perbuatan dan perkataan, baik dari perbuatan dan perkataannya, itu maksudnya. Jadi perkataan kita, perbuatan kita itu nggak nyakitin. Ya, salah satu mungkin yang membuat saudara kita sedih itu kadang kalau lagi kita bareng nih sama teman, terus ada bertiga, berempat bisik-bisik, kan nyakitin tuh. Ini. Kan yang kedua
ngomongin gua ya. Makanya ada satu riwayat ya dikatakan wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum salata fala yatanaja ithnani dunal akhar. Artinya hatta takhtalitu bin nasi min ajli an dzalika yuhzinuhu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, jika kalian bertiga maka janganlah dua orang berbicara atau berbisik-bisik. Ini dalam rangka kita menjaga hubungan ya. Ini akhlak kita juga kudu tahu. Bukan cuma kita berbuat baik, sikap kita pun penting untuk menjaga itu. Dia lagi ini, dia senggol-senggolan, kan orang kan kesinggung, ngomongin gue ya. Nah, singgungan itulah yang dilarang. Ketersinggungan itulah yang akan mengikis kita punya amal ibadah. Ya. Karena menyakiti saudara tanpa kita sengaja atau kita rasa tuh, dipikir pahalanya masih nenep atau masih netep. Enggak, gara-gara itu pahalanya hilang. Pahala ngaji kita, pahala ibadah kita, nyakitin saudara, mutusin silaturahim dengan benih-benihnya yang kita bilang tadi. Ya, jika kalian bertiga, maka janganlah dua orang itu berbisik-bisik berduaan, sementara yang ketiga tidak diajak sampai kalian bercampur dengan manusia, karena hal ini bisa membuat yang ketiganya bersedih. Di dalam hadis. Ya, muttafaqun alaih, lafaz yang diutarakan sebagaimana hadis Muslim. Nah, ini penting untuk menghargai, untuk menjaga supaya hubungan sesama kita ini jangan ada yang sedih di antara hubungan. Membuat saudara muslim sedih itu bakal jadi kesialan sama kita. Mungkin dia nggak ngucap, tapi hatinya kita lebih bahaya sama orang yang nggak ngomong, nggak bersuara, hati yang berbicara. Itu serem. Kenapa? Koneksi hati itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beda sama orang yang vokal, beda sama guru misalnya yang peduli ya, dia ngomong. Ada guru atau temen atau bahkan kerabat yang nggak doyan ngomong, dia ngebaca aja. Nah, ini yang repot, kita tahu-tahu nyakitin. Dia tergolong ahli ibadah, dia tergolong ahli ilmu, ya. Dia tergolong orang yang tidak pernah menginginkan permusuhan, tapi dia nggak biasa ngomong. Repot tuh memang begitu. Kan lebih sulit kita menjaga hubungan kepada orang yang tidak berkomunikasi dengan lisan, ya, lebih sulit itu daripada orang yang selalu berkomunikasi dengan verbalnya, dengan lisannya. Gue mah tahu lu kalau lagi kesel dikit ketahuan gitu. Mau yang gue nggak tahu tuh saudara lu, nggak tahu dia kesel apa kagak, tuh repot. Hanya jangan kita berhubungan yang menyesakkan atau membuat sedih ketika orang itu tidak berbicara karena dia langsung koneksinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Repot. Yang karyawan, yang bos sama karyawannya, yang atasan, yang partneran. Kita lagi mutusin, ini begini pokoknya kemauan gua, lu 10%, gua 20%, gitu. Ini orang kemarin bareng-bareng katanya paketan, ternyata dia nggak ngomong. Sering kan begitu? Sering. Nih 1% aja lu, nggak capek, gue yang capek. Padahal dari awal dia yang nunjukin misalnya. Dia nggak ngomong. Mungkin dia diem. Tapi hati langsung punya koneksi sama Allah. Dizolimin betul-betul, diambil haknya di depan mata dia. Dia nggak ngomong. Dia mau protes gimana? Mungkin pakai numpang rekening temennya. Akhirnya apa? Akhirnya koneksi dia sama Allah. Menjadi hubungan yang tak terhijab. Orang kalau dizolimin itu nggak ada hijab, nggak ada penghalang. Doa orang yang dizolimin atau doa orang mazlum itu makbul, ya. Tapi jangan kita cari. Ustadz pengen makbul, saya minta dizolimin orang, nggak begitu juga. nggak begitu. Ya banyak tempat-tempat mustajab. Misalnya kita menjaga hubungan sama kerabat, orang tua, paman, saudara, ya. Kalau kita pengabdiannya ada di situ, ada kemustajaban doa kita. Kita musafir misalnya, kita bepergian mencari nafkah dengan tulus, jujur, ikhlas, ada kemustajaban doa di setiap langkah mencari nafkah. Ada. Kita ibadah semata-mata karena Allah, ada langkah-langkah kita yang mustajab. Gitu. Tapi tulus, ikhlas karena Allah, ya Allah, aku ingin melangkahkan ini untuk membuktikan ya ilmu itu indah bila diamalkan. Langkah-langkah ini biar berharga setiap
apa jengkalnya itu dihitung. Nah, pengen ngerasain itu besok hari Jumat berangkat awal-awal, dandan awal-awal itu dihitung agar kemesraan kita sama Allah akhirnya kita bawa pulang. Ketemu sama saudara happy, senyum. Ketemu sama musuh masih bisa basa-basi. Bang, ya, artinya menyesek. Gua habis belajar nih tadi. Semalam gua disuruh senyum sama musuh gua. Gitu. Senyumin aja, senyumin. Ya. Biar kata dipelengosin, Allah yang akan mencatat senyummu sebagai apa? Sedekah. Bayangin tuh, mana enak. Ya. Ya senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Selagi kamu masih menganggap dia saudara, kerabat, family, biar kata ngeselin. Enak. Semakin perih rasanya, berarti apa? Gede walanya. Kalau senyum sama yang dicintain mah jangan ditanya. Dia kagak senyum aja ente mesem-mesem sendiri. Kenapa? Sayang sama dia, tetangga, cakep gitu kan, disenyumin, Bu, Mbak, sama yang cakep udah senyum lebar amat, kagak disuruh. Kan sedekah ya, gitu. Bukan begitu. Itu mah bayarannya murah. Kenapa? Ada unsur maunya. Mau dipandang cakep, mau dipandang enakan, mau dipandang spesial. Pantas aja lu senyum sama dia. Coba senyum sama musuh. Sama sebagaimana kita waktu sedekah 100.000, duitnya miliaran. Nggak ada harganya 100.000. Tapi beda kalau dia lagi nggak punya duit. Sedekah 50.000, sedekah 100.000, Masya Allah gede banget. Waktu kita bersenyum diri, beramah tamah terhadap musuh kita, berat nggak? Itu kayak sedekah, lagi bokeh, sedekahnya 100.000. Itu mirip kayak gitu tuh. Lagi jalan ketemu musuh. Bang, gimana ya, Insya Allah, gimana sehat bang? Tahan kita tuh. Gua disuruh praktek ilmu, berat romannya nih. Jangan lupa, seperti mana Allah upah kau dalam keadaan miskin, lalu kau bersedekah banyak. Itu upahnya. Ya, jangan ente cari-cari yang enak, kan disuruh senyum sama orang-orang yang nggak musuhan, sama orang-orang yang biasa, apalagi sama orang yang disayang. Ya itu kayak biasa kan, nggak ada perjuangannya. Al-ajru biqadri masyaqqah. Sesungguhnya ganjaran pahala akan dihitung sesuai dari jerih payahnya. Itu kaidahnya. Kita bakal tahu berat tidaknya timbangan kita akan ditimbang dari jerih payah kita untuk ngamalin, waktu ngamalin. Wa an yas'alu amman yaghibu minhum wa an yusa'iduhum fi husuli ma ribihim idza qadara aw yamna'u anhum darar mata amkan. Jadi kita bukan cuma merendahkan hati dan tidak mengganggu, ya, kita disuruh untuk bertanya bagaimana keadaan saudara kita. Ya, disuruh untuk ngelatih kita untuk basa-basi. Jadi basa-basi sebenarnya bagus, mujamalah itu untuk kita senantiasa menjaga perhatian kita kepada saudara. Gimana anak ente? Gimana saudara ente? Gimana bisnis usaha? Nah, itu tuh basa-basi kita. Ya, supaya ada hubungan yang membantu mendapatkan tujuan, hubungan yang lebih baik. Kalau dia lagi dalam keadaan sulit, kita tahu, gitu. Ya Allah, aneh lagi diuji nih rupanya nih, nikmat nih dari Allah. Kenapa? Diuji, nikmat dah. Kenapa ente? Habis dipecat, misalnya itu misal. Kerjaan lagi nggak ada, kan akhirnya kita bantu. Oh ya udah, kalau gitu ikut gue dah. Biar kata di pinggir empang sambil mancing. Ada kerjaan itu, jagain pintu. Itu misalnya kan gitu. Contoh-contoh untuk kita menghibur saudara kita dengan basa-basi yang menumbuhkan jalan keluar dari basa-basi kita. Itu salah satunya menjaga apa? Menjaga kekerabatan, membantu untuk melihat sisi kemampuan yang kita punya untuk dia yang lagi kekurangan hajatnya misalnya. Apabila ia mencegah dari bahaya kapanpun ia bisa, maka apabila tidak memerlukan hal tersebut, ia harus berkunjung ke rumah mereka. Misalnya nggak ketemu, nggak bisa basa-basi kalau lagi berpapasan, berarti kalau sama kerabat apa tuh? Datengin rumahnya. Kayaknya udah 3 minggu nih terlalu sibuk, datengin. Gitu. Waktu kita mendatangi kerabat kita akan punya deposito tambahan rezeki. Ya, kita dengar ada cerita yang ajalnya ingin ditetapkan oleh Allah mau putus, ya, gara-gara dia menyambung silaturahim, Allah sambung lagi, Allah tambah lagi belasan tahun. Bayangin, gara-gara ya amalan menjaga hubungan dan bersilaturahim. Apalagi kalau emang sengaja-ngaja ya kita ini ingin meraih satu keberuntungan, ya.
pengen tahu keberuntungan itu bukan cuma sekedar panjang umur, tapi panjang urusan, panjang amal, datengin kerabat kita, teman kita yang dulu sering baik sama kita, ya. Kadang-kadang dia sendiri lupa karena kita sendiri tidak menghubungi. Nah, itu basa-basi, datengin kalau perlu. Nah, ini salah satu fadilahnya adalah menambah keberuntungan, ya, keberuntungan kita. Yang lebih utama adalah memanjangkan umur kita. Nah, ini salah satu fadilah untuk kita menjaga hubungan kepada kerabat. Ya, mudah-mudahan dari apa pembahasan yang kita uraikan tadi ada manfaatnya dan menjadi kita hamba Allah yang senantiasa menjaga dan merawat risalah, ya, kasih sayang, cinta dan hubungan pada sesama. Amin amin ya rabbal alamin.